Jumpa Lagi, meneh. udah lama nggak jumpa meneh. Sudah lama nggak jumpa meneh. Kita nunggu launching rumah baru soalnya ya. Oh, launchingnya tidak segera launching. Walaupun sudah selesai lama, Iya, tapi rupanya belum ada keganggu profit aja. profit, belum ada equipment di Iya, dalamnya, inside. Ya. iya. Jadi saudara sekalian, saya perlu mengklarifikasi kepada prinsipalnya ya. Kalau saya kan alat. Perintah dari prinsipal, profit dan lain Iya. sebagainya. Jadi Mas Roy ya, ini Iya. penting buat Ini sekaligus klarifikasi judul live sebelumnya tadi. Oke. Ini orang yang membuat sekali Ya. langsung nutupin Jadi mikrofon. yang ingin saya tanyakan adalah Ah, soal 3 hal ya. ya, ya. Satu, tudingan bahwa ini sekedar untuk memanjang-manjang, memperlama proses, itu satu. Yang kedua, Tudingannya ada tuh. pihak yang mau melakukan intervensi. Ya, Ya, karena ini sudah ada di publik, sebut saja Egy Sujana. iya. Dan tadi orangnya ada. Oke. Dan Ada. yang ketiga ada kemudian upaya untuk ke Mahkamah Agung. Ya, ya. Untuk meminta pembatasan pra peradilan. Nah, saya ingin memulai dari pertama dulu. Ya. Karena isu ini tidak hanya di luar, tapi dibawa ke ruang sidang, bahkan sudah menjadi bagian dari putusan juga bahwa ini penyalahgunaan abuse of process, penyalahgunaan pra peradilan. Yang kedua dulu. Ya, kemudian hanya apa ya istilah dia itu mengulur-ngulur waktu. Ya. Mungkin Mas Roy bisa pertanggungjawabkan sebagai prinsipal, karena saya hanya orang yang disuruh. Silakan Mas Roy. Jadi kalau sekarang masyarakat tuh melihat ada sesuatu yang baru, yang lucu dan mungkin orang lihatnya aneh gitu ya. Kenapa aneh, Mas? Iya. Karena kan memang ini semenjak berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru, ya, itu kan memang orang melihat, "Loh kok ada yang lucu, ada yang aneh di sidang yang kita lakukan ini." Artinya kalau dulu itu Prapit itu biasanya hanya sekali ya, bahkan kadang-kadang belum sempat dilakukan Prapit sudah tabrak. Iya. Dan bahkan banyak yang pakar dan ngakunya pakar, itu masih berpegang dengan KUHP lama. Iya. Setahu saya Prapit itu hanya sekali dan itu pasti nanti akan ketabrak yang namanya dengan pokok perkara. Sebentar lagi akan dibacakan. Nah itu banyak yang gitu ya, yang ngaku-ngaku pakar. Jadi kalau ada Prapit ada pakar. Oke. Ya gitu. Nah, kita ketawa aja. Karena semenjak berlakunya ya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau KUHP yang baru. Ya. Memang di situ ada perbedaan keberpihakan. Oke. Dan ini sebenarnya bukan serta-merta begitu, Mas. Kalau kita lihat sejarah Republik Indonesia, barusan kita memperingati 81 tahun kemerdekaan. Ya. Dulu kan kita ini kan dijajah oleh Belanda. Nah, dijajah oleh Belanda. Ya. Dan ketika dijajah Belanda yang namanya pengadilan, itu yang namanya orang asli Indonesia, waduh tuh posisinya udah pokoknya marginal. Dia iya nggak mungkin bisa jawab lah. Second class of citizenship. Bahkan kadang-kadang betul, jadi kelas kedua dari masyarakat. Bahkan kadang-kadang mau menjawab saja tujuan nggak bisa. Langsung dibawa ke tengah lapangan Fathahillah kalau dulu. Dan di tengah-tengah lapangan Fathahillah itu ada tiang pancung, ya atau bahkan tiang gantungan di situ. Jadi kalau sekarang teman-teman datang ke Kota Tua di Jakarta, ya itu ada Museum Fathahillah. Nah itu di depannya itu dulu sebenarnya ada tempat yang bersejarah. Orang-orang pada berkumpul di alun-alun waktu itu. Ya. Kemudian melihat siapa orang pribumi yang dihukum. Entah itu digantung atau dihukum pancung. Bahkan kadang-kadang sebelum digantung tuh mereka dipenjarakan dulu di bawah ruang Fathahillah itu. Yang kalau airnya naik, nah, mereka kena. Ya, kapan-kapan nanti Roy Suryo official akan langsung on the spot. Kita akan masuk ruang-ruang gelap di bawah Museum Fathahillah itu dan beberapa museum yang konon banyak hantunya katanya. Kanon. Nah, tapi kita nggak uka-uka, nggak ujinya. Kita teruskan. Jadi dulu yang ingin saya ceritakan, Mas, saya kira Mas Refli juga sangat belajar sejarah soal itu. Dulu itu posisi dari kita itu artinya kaum masyarakat Indonesia pribumi ya, benar-benar di bawah.
Jawa pasti nggak bisa. Ya. Ya. Kemudian Yang jelas kita kelas 3 Eropa, ya Timur Timur Asing, Asia dan baru pribumi. pribumi. Ya. Nah, kemudian berlaku KUHP yang akhirnya lama kita gunakan, yaitu mengadopsi dari apa istilah bahasa Belandanya Mas itu ya tuh? WVS ya? Nah, itu siapa lah? Apa? Wetboek van Strafrecht. Nah, Strafrecht. Kalau KUHP itu. Iya itu surveillance pokoknya Iya. gitu. Nah, itu sudah mulai itu sudah mulai ada Ya. ketika diadili, itu sudah mulai ada jawab zina, Pak. Ya, kalau dulu sama sekali enggak tuding salah ya salah. Nah, dijawab. Nah, tapi ini pun masih ada, misalnya berlaku rezim yang disebut rezim lama itu ya rezim yang itu. Yang ketika kita mau mengajukan hak kita ditabrak dengan pokok perkara. Dan posisi kita itu kalau di KUHP lama juga, KUHP lama itu artinya KUHP yang sudah bukan lagi zaman Belanda ya. Iya. Tapi itu pun masih tetap misalnya 881. Iya, 881 itu misalnya kita diperiksa, itu pun lawyer itu nggak berhak mendampingi ikut bicara itu nggak berhak, ya kan? Jadi pokoknya hanya dampingi sambil nginjek-nginjek kaki aja gitu loh. Jangan Masalah udah pengalaman. itu ya. Nah, Kalau tidak 2022 ya. betul. Kalau sekarang ya alhamdulillah sekarang dengan berlakunya KUHP baru dan KUHP yang baru, peranan dari lawyer itu bisa ikut memberikan pendapat karena posisinya setara dengan penegak hukum. Ya, Semua itu sama. sebagai bagian integrated system. Jadi ada penasihat hukum, ada kepolisian, ada kejaksaan, Ya, ada hakim. Ini setara. Nah, itulah makanya dengan berlakunya KUHP dan KUHP yang baru ini, Mas. Di situ kalau kita mau belajar, ya saya aja nggak belajar hukum aja, coba dikit-dikit belajar, ya itu kita akan melihat bahwa yang namanya lembaga peradilan ini, itu ternyata bisa digunakan untuk benar-benar untuk menguatkan hak asasi kita. Oke. Jadi Untuk melindungi Jadi HAM kita dari abuse. Dari penyalahgunaan. Dan orang bisa menggunakan abuse atau penyalahgunaan itu yang memang aparat atau yang punya kewenangan. Ya. Dan itu terbukti kemarin pada sidang pra-peradilan kita yang pertama. Ketika awalnya saya ditangkap tanggal 19 Juni 2026 dengan 2 hari sebelum ada yang ulang tahun. Ulang tahunnya Minggu itu hadiah kadir. Ulang tahun dan adegannya benar-benar mirip film yang karya Arifin Singur gitu ya. Oh, apa lagunya juga ada di Royce Official tadi. Itu benar-benar ganti nggak boleh dan itu semua sudah bisa kita saksikan. Filmnya ada dan kesaksian beberapa orang di sidang pra-peradilan pertama dan alhamdulillahnya sebenarnya itu titik yang sangat cerah bagi hak asasi manusia bagi masyarakat ketika itu dikabulkan. Nah, itulah makanya ketika itu dikabulkan, pra-peradilan ini mulai menunjukkan kegunaannya. Kalau enggak, Mas, yang nggak ada gunanya ada KUHP baru, ada KUHP baru. Kalau nggak ada orang yang berani memanfaatkan. Coba ini ada dikasih peluang untuk bisa melaksanakan pra-peradilan. Jadi Mas Roy ingin mengatakan bahwa itu adalah peluang atau hak yang diberikan undang-undang oleh negara dan tidak ada larangan untuk menggunakannya beberapa kali. Betul dan kalau dikatakan itu ada kekosongan hukum, nggak ada kekosongan, sudah diatur di situ. Prapit itu apa saja yang boleh dipraktekkan, dan tidak boleh mengulang. Ya, udah sudah. Jadi apa yang disebut nebis in idem atau pengulangan yang sama itu misalnya benar-benar misalnya kita memprapitkan pasal 32. Nanti kita pasal 32 lagi, kemudian petitumnya juga sama ya. Positanya juga sama lah, itu nggak boleh. Jadi nebis in idem itu naik bis adem gitu. Naik bis pakai AC adem. Artinya tidak boleh mengulang. Nih, tidak. Bis in idem itu sama. Ya, gitu ya. Nah, kita nggak boleh mengulang sesuatu yang sama. Nah, jadi dengan demikian, insya Allah meskipun ya Mas, jangan pernah. Saya selalu bukan menasihati, saya posisinya nggak menasihati. Saya selalu memberikan penguatan dan saran kepada tim kuasa hukum saya yang hebat ini. Ya, jangan pernah kecil hati, sangat itu kalau kita tolak.
Ya, itu pelajaran bagus. Ya. Itu justru pembelajaran yang bagus bagi dunia hukum Indonesia. Oh iya, Ya kan? karena kemarin waktu kita membacakan replik, Nah, Harun ini. ya replik Harun sebanyak 43 halaman ya, Ya, yang dibuat dengan dibuat waktu 2 jam. 3 jam lah, 3 jam, nggak boleh korupsi. Karena Karena 3 jam itu dengan jingnya. oh iya, dengan maksudnya 3 jam itu dengan sidangnya. Oh iya, 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 iya. Ya, 1, 2, 3, 4 jam dengan sidang. Iya, iya. Ya, oke ya. Heeh. Karena kita membuatnya itu kira-kira jam 12 sampai jam 2 lah, Betul, 2 jam. betul. Ya, iya. Itu kita bacakan dari halaman 7 Heeh. sampai dengan halaman terakhir. sampai nama terakhirnya Lia Waroka. Siapa? Iya, iya, lewat. Erlida Waroka ya. Elia. Orangnya kena. Lia Waroka itu artis ini. Kelihatan umurnya. Jadi dari halaman 7 Jangan-jangan bacaannya populer ya Mas. ya jangan. Jadi halaman pertama Ya. Kemudian dianggap sudah dibaca. ya, halaman pertama itu identitas kita bacakan ya. Ya. Halaman ke-7 lompat sampai halaman 43. Itu kita tidak lompat-lompati dan diperhatikan betul dengan hakim. Menariknya ini adalah hakim tunggal Ketut Darpawan Ya. itu cermat, mencermati, dan beliau itu kalau misalnya ada sesuatu yang diulang, Iya. itu udah Iya, langsung. Ini enggak, dia ikut aja. Betul. Dia menyimak dengan baik dan benar. Termasuk gitu. tadi Mas. Ya. Jadi saya kira kalau teman-teman yang lihat live sidang pra peradilan kita yang keempat pada hari pembacaan pembuktian kita tadi, itu begitu hakim itu melihat dari pihak turut termohon itu mengulangi, udah nggak usah diulangi, saya juga dengar kok apa penjelasan ahli. Memang ahli kita ini panjang. Tapi kemudian Saya sebenarnya untuk kepada ahli kita tuh saya pengen ini permohonan Twitter Anda bahas sendiri. Artinya itu memudahkan job. Oke lah Itu satu ya. Bilangnya kita tadi ingin menyampaikan bahwa ada kerusuhan masa gitu. Karena kita di warung makan sate, ya. Iya. Kita dari lagi warung satu ya. Itulah demokrasi gitu. Iya. Jadi kita ingin menyampaikan, saya dan Bang Dini ingin menyampaikan bahwa hakim itu cukup cermat dan membiarkan kita kemarin menyampaikan dari halaman 7 sampai 43. Itu intinya. Good ya. Nah, yang kedua yang harus dijawab lagi, bagaimana upaya intervensi termul dulu lah. Ya. Yang menginginkan bahwa kami mau ke Mahkamah Agung, kita kepung Mahkamah Agung Ya, kita pernah mendengar itu konferensi persnya diselenggarakan salah satu rumah makan, inisialnya H, belakangnya ada Yani. Ada Yani di Matraman. Itu saya yang memang dan pokoknya kalau mereka acara itu saya tahu. Ada rekamannya semua lah pokoknya. Jadi mereka itu ribut karena gara-gara ada kuhab baru yang kemudian nanti kita akan minta ke Mahkamah Agung untuk bikin perma atau setidaknya SEMA gitu. Peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung. Tapi kan lucu Mas. Ini aturannya adalah undang-undang. Di atas undang-undang itu ada undang-undang dasar. Nah, kalau mau membuat yang aturan yang itu setara. Kalau hanya peraturan MA atau surat edaran MA itu kalau ada kekosongan hukum. Ini kan nggak ada kekosongan sebenarnya. Sudah diatur, hanya mereka tidak cermat membaca. Dan belum tentu baca. Iya, belum tentu juga banyak lawyer yang memanfaatkan prapit berkali-kali. Ini nggak mudah loh ya. Nggak mudah. Tanya ke Bang Refli, tanya juga ke ahli-ahli hukum kita dari Tokham ya. Gimana bisa dengan spirit, dengan power kalau baterai itu energizer gitu ya. Tiap hari hebat energizer. Sama saja. Tiap hari pagi, kemudian mulai dari hari pertama permohonan, setelah itu ada jawaban tanggapan ya kan, yang adalah istri cemberut, ada pulang malam pagi-pagi, dan nggak podcast sampai kalau podcast masih lumayan, istri masih bisa lihat earningnya tambah gitu. Mereka tidak baca, ini udah
menghasilkan. Iya. Ada pulangnya pakai tenap. Terus harus pembuktian. Nah, satu pembuktian lagi terus sempat membuat kesimpulan. Itu tiap hari loh. Tiap hari kita itu jibaku dan makanya kalau banyak kemudian lawyer yang merasa kaget dengan peradilannya, tapi ada untungnya juga. Kita tuh punya seseorang yang disertasinya tuh peradilan. Nah, kita manfaatkan. Kita uji betul disertasinya. Iya. Gitu loh. Jadi kita menggunakan yang namanya azas hukum, tidak hanya equality before the law, tidak hanya azas apa ya? Atas manfaat. Ya, tidak azas manfaat. Ya. Dan kalau MBQ itu ada penerimaan manfaat, ya saya menerima manfaat. Nah, jadi itu. Jadi artinya mereka mau akses Ibu Lilin silakan. Kayaknya nggak mungkin 1.000 orang ya. Saya dengar-dengar itu hanya 3 orang Pak, tapi bawa 300 lilin. Silahkan. Namanya demokrasi. Demokrasi itu tidak boleh dihalangi, termasuk tidak boleh menghalangi banyaknya prapit. Itu soal itu ya. Jadi kita menghormati azas lex superior, prerogat legi inferior. Ya. Jadi yang di atas tidak boleh dilanggar oleh yang di bawah. Ya. Karena itu kalau misalnya membatasi apa yang sudah diberikan oleh KUHP melalui Undang-Undang 20 2025, harus aturannya di atasnya. Tidak justified. Kecuali mereka Mas. Ada gimana caranya? Ya siapa tahu mereka mau melakukan judicial review. Ya silakan. Tapi judicial review kan juga ada due prosesnya kan. Mendengarkan banyak pihak, penjelasan pihak dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa melakukan intervensi sebagai istilahnya pihak terkait kalau mereka mengenai. Nah, soal intervensi ini ada yang lucu, Pak. Yang tadi disampaikan juga pada podcast sebelumnya. Saya sempat dengerin di jalan tadi yang Mas tadi podcast yang ahli yang ngantuk di jalan tadi. Iya. Menit ke-20 detik ke-40. Oh iya, Ngantuknya di situ. Tapi sebelumnya tesnya malah sudah agak tertidur tadi di rumah. Jadi kita pernah ngalami loh, Pak. Ingat nggak waktu pra-peradilan yang pertama? Iya. Tiba-tiba ada lawyer tua. Sesuai baju kaos saya ini orang tua ya. Nah, ini orang tua ini. Muncul. Malu bro dia. Udah muncul tua malu. Saya mau intervensi. Nah, dikatakan sama Pak Ketut Darpawan. Pak, ini bukan sidang perdata. Jadi nggak ada yang namanya termohon intervensi. Dia malu bilang lagi. Katanya dia ketua tim merah putih biru gitu, kuning merah biru gitu. Makanya itu. Itu ya. Nah, yang ketiga mengenai ancaman, kita sebutkan nama karena sudah di media. Iya. Egy Sujana. Betul. Itu mau intervensi juga. Aliansi anak bangsanya. Mau intervensi. Ini maksudnya apa? Itu yang kita nggak tahu. Intervensi itu ngapain? Kalau intervensi kayak yang dilakukan si inisial CS itu ya, kalau sebutkan S-nya tuh belakangnya UHD ya. Nggak usah. Itu nggak usah. Nanti dia repot. C-nya belakangnya Aristopoulos. Itu nggak usah disebutkan. Itu memalukan lagi nanti ya kan. Padahal dia katanya profesor. Kompresor atau profesor. Nah itu terus mau intervensi. Mau intervensinya cara di mana? Kalau mau intervensi kemudian jadi termohon intervensi dan nggak bisa. Terus kalau mau intervensi yang ilegal, intervensi tapi ilegal menyusup ke atas atau melobi-lobi. Nah ini yang kemudian nanti kita justru akan minta ketegasan dari aparat hukum kita. Kok enak ada orang mau intervensi kayak gitu. Kalau kita kaitkan dengan prinsip independency of judiciary gitu ya. Kok bisa intervensi? Kan intervensi itu ada dua. Intervensi secara kognitif, intervensi pemikiran, atau intervensi fisik, misalnya dengan mengepung dan lain sebagainya. Saya tidak tahu yang dimaksud dengan Egy Sujana ini apa. Dengan aliansi anak bangsanya, dia mau melakukan intervensi secara fisik atau mungkin gimana? Waduh, itu ya kita nggak bisa menduga-duga sebelum melihat kejadian. Tapi moga-moga dia lakukan intervensi itu secara nyata. Kalau ajukan sebagai termohon juga dan kemudian jenderal gitu. Jangan saya tidak nyata atau melibatkan
zat-zat kasat mata. Oke. Tapi Kalau kan kalau melibatkan makhluk-makhluk yang nggak kelihatan, iya, nah, saya nggak nyebut itu loh ya tadi ya. iya, Nggak menurut TULYUL itu enggak, Iya, karena iya, itu ada iya. gayul juga nanti. iya, iya. Itu nanti ada yang tersinggung lagi nanti. Oke, gitu. oke. Ya kita nggak ke sana ya, tetapi kita membahas ini secara Jelas secara ya, ilmiah. dalam ya legal perspektif Hmm. bahwa 3 hal ini Ya, menjadi tidak benar betul. kalau kita kaitkan dengan hak yang sudah diperoleh Iya. yang diberikan oleh Undang-Undang Dan Nomor itu 20 tahun 2025. betul. Ya. Satu, mau properti itu adalah hak Ya. dan sudah ada pembatasan Udah. di dalam undang-undang itu Heeh. sendiri. Ada soal apa namanya? Ada area yang bisa ya. diadilkan. Betul. Kemudian tidak boleh mengajukan hal yang sama. Ya. Ya. Yang kedua adalah Sama itu memang harus sama persis. Ya. Artinya kalau sama tapi misalnya sudut pandangnya ya, itu juga berbeda. Atau cara mengajar, kalau dulu misalnya kita menguji barang bukti, kemudian kedua kita menguji prosedur, nah itu beda lagi. ya. Itu. Lalu yang kedua adalah Anda tidak boleh membatasi dalam produk di bawah undang-undang. Ya. Kalau mau ya bikin revisi terbatas Ya. undang-undang atau judicial review Betul. yang setingkat undang-undang. Ya, ya, ya. Nah, yang ketiga adalah Anda tidak boleh melakukan intervensi secara fisik karena yang dirugikan adalah pemohon. Masyarakat, iya. Ya, maksudnya pemohon ini yang Heeh. kemudian diancam hukuman 12 tahun penjara. Iya, itu Sementara pihak yang melakukan intervensi dan sebagainya enak aja dia. tidak diancam apa-apa. Heeh. Bahkan yang katanya korban, Pak Heeh. Jokowi yang mengaku sebagai korban kan tidak diapa-apain sebenarnya. Menurut saya secara melodramatik dia mengatakan dihina sehina-hinanya, Alah, parah. kemudian direndahkan serendah-rendahnya, itu nggak benar juga. Karena kasus seperti ini mudah sekali untuk diselesaikan kalau mau. Harus ya. Mas Roy kan pernah juga dituding ijazahnya palsu. Sudah saya langsung keluarkan, bahkan waktu itu Iya. saya tunjukkan dan saya ambil langsung dari kampus Universitas Negeri Jakarta. Pihak kampus secara resmi menyerahkan. Saya Ya. tunjukkan dengan profesor di sana. Selesai. Kalaupun masih ada gugaan, dan sebagainya, ya nanti dibuktikan saja. Iya. Kalau ini enggak, tidak ada transparansi, tapi main lapor-lapor. Lapor. Ya, saudara sekalian, Ya. sate Batibul sudah menunggu Sudah siap. kita semua. Fungsinya sudah di depan mata. Beda saya sama Roy Suryo adalah kalau saya daging semua, kalau dia pengen lemak semua. Nah, mana yang lemah semua nanti itu yang akan ada. Ya, itu saja. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat.